Baik, anak-anakku, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, syukurillah, Allahu Akbar. Yes. Terima kasih. Baik, anak-anakku sekalian, di pagi hari ini yang ceria ini kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mengikuti pembelajaran pada hari ini dengan materi pembagian bentuk kalimat aljabar. Baik, anak-anakku sekalian, sudah masuk semua ya? Lengkap ya? 16 orang ya? Alhamdulillah kalau begitu. Untuk itu anak-anakku nanti jangan lupa diikuti pembelajaran ini sampai selesai, dan jangan lupa kita berharap juga pembelajaran ini bermanfaat bagi kalian, baik ketika berada di sekolah ini maupun ketika sudah keluar. Baik, untuk anak-anakku sekalian, sebelum lebih jauh pembelajaran ini, silakan ditengok di kanan kiri kalian apakah ada sampah. Kalau ada sampah silakan dibuang dulu biar kita pembelajarannya lebih nyaman, tenang, dan indah dan rapi. Yakin ya tidak ada ya? Baik, kalau tidak ada kita lanjutkan. Anak-anak sekalian, pembelajaran hari ini kita akan belajar apa tadi yang saya sebutkan? Pembagian, pengoperasian, pembagian bentuk aljabar. Itu yang kita pelajari hari ini. Baik, anak-anak sekalian, di sini ada capaian pembelajarannya yang harus kalian tempuh, yaitu bisa baca ya. Di akhir fase D, peserta didik mengenai memprediksi dan menggenerasi pola dalam bentuk susunan benda bilangan. Mereka dapat menyatakan suatu ke dalam bentuk aljabar dan dapat distributif untuk menghasilkan bentuk aljabar yang ekuivalen. Nah, di sini sudah ada tujuan pembelajarannya ya. Ini kecil nih. Peserta didik dapat mengoperasikan pembagian bentuk aljabar. Nah, nanti kalian diharapkan sesudah pembelajaran ini kalian bisa mengoperasikan pembagian bentuk aljabar. Baik, kita lanjut. Sebelum pembelajaran itu kemarin kalian sudah mempelajari tentang operasi perkalian bentuk aljabar. Masih ingat? Masih ingat? Oke, biar kalian tidak bingung yang kemarin. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama matematika 4 dikali dalam kurung A ditambah 6B. Ya. Ingat ya? Bahasa panjang-panjang ya. Yang pertama, Ya. 4 ini kita kalikan dengan suku pertama, yaitu 4 dikali. Ini hanya sekedar mengingat saja. Karena kemarin sudah ini. Jadi yang kedua negatif kali negatif, hasilnya positif. Nomor 2 itu 5-nya persentase di depan ya. Nah, dikalikan ke sini, dikalikan seperti ini ya. Nah, ini dibalik. 5-nya ada di belakang sini. 5 kita kalikan dengan negatif 3B. Nah, itu dibalik ya. 5 dikali negatif 3B atau negatif 3B dikali 5 sama saja ya. Oke, 5 dikali negatif 3B kita korek negatif 15. Nah, itu pembelajaran kemarin. Kenapa saya ulang kembali pembelajaran ini? Mengingatkan kalian pada waktu pertemuan yang kemarin itu. Karena kalau tidak paham pembelajaran ini, nanti kalian akan kesulitan untuk pembelajaran operasi pembagian bentuk aljabar. Nah, itu nanti kalian akan kesulitan di situ. Nah, ini adalah sebagai modal awal kalian untuk belajar operasi bentuk pembagian bentuk aljabar. Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Ada pertanyaan? Tidak ada. Baik, kalau nggak ada, baik anak-anakku, nanti kita sesudah memasuki kegiatan inti nanti kalian akan mengikuti beberapa rentetan ya, dimana rentetan itu nanti yang pertama kalian akan mengerjakan menonton video dulu ya, media pembelajarannya dulu seperti apa, pembagian bentuk aljabar itu seperti apa.
Nah setelah itu kalian nanti akan duduk dengan teman seperti kemarin yang telah disepakati oleh kalian, ya. Kemarin sudah ada ya, kelompok 1, kelompok 2 yang sudah terbagi. Kemudian yang selanjutnya kalian nanti akan berdiskusi dengan temannya berdasarkan LKPD yang saya berikan kepada kalian. Tuh. Selanjutnya nanti kalian membacakan dengan teman. Nah, hasilnya dari LKPD nanti kalian silakan maju ke depan dan mempresentasikan dan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh teman. Ya. Nah, itu. Kemudian yang lain setelah itu kalian sudah paham, bisa melanjut ke langkah berikutnya, yaitu pembelajaran tentang mengerjakan tes formatifnya. Tes formatifnya. Nanti LKPD itu ada 2, LKPD 1 dan LKPD 2. Ya, aktivitas 1, aktivitas 2. Aktivitas 2 itu aktivitas 1 dikerjakan secara kelompok, aktivitas 2 adalah kalian sendiri yang mengerjakan. Nah, yang terakhir nanti sebagai bahan reflektif kalian mengerjakan tes formatif. Setelah itu selesai, kita beri kesimpulan bersama-sama, kita berikan refleksi bersama-sama. Setelah itu jawaban dari kalian, LKPD kalian nanti dikumpulkan. Seperti itu. Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Oke. Ini tadi dentetannya. Nah, sekarang ini kita masuk ke sini. Jadi kita teman-teman itu ada 1 orientasi, 2 ada mengorganisasikan, memimpin penyelidikan, kemudian mengembangkan, menyajikan dan menganalisa dan mengevaluasi. Itu nanti yang ditambahkan oleh saya. Ini nanti langsung selesai. Nah, di penutup itu nanti ada refleksi, asesmen formatif dan materi selanjutnya yang akan kita pelajari di minggu berikutnya atau pertemuan berikutnya. Nah, itu nanti ada LKPD aktivitas 1 dan aktivitas 2 yang harus kalian selesaikan. Nah, terakhir nanti ada asesmen formatif problem based learning. Itu tes kemampuan hasil belajar kalian, soalnya berupa uraian dan soal kognitif. Silakan diperhatikan baik-baik ya. Kalau memang ada pertanyaan, kemudian di tengah jalan kalian tidak paham, bisa bertanya ya. Bisa tanya. Pada video kali ini kita masih belajar mengenai aljabar, terkhususnya mengenai pembagian bentuk aljabar. Ini adalah pembelajaran bagian yang kelima nih. Kita langsung ke contoh ya. Tentukan hasil pembagian bentuk aljabar berikut. 12x pangkat 5 dibagi 4x pangkat 3. Nah, caranya begini. Paling gampang kita susun ke bawah sini paling enak. Jadi 12x pangkat 5 per 4x pangkat 3. Lalu kita sendiri-sendirikan nih angka dengan angka 12 per 4, lalu yang di sini x pangkat 5 per x pangkat 3. Kemudian kita selesaikan 12 dibagi 4, 12 per 4 itu kita bisa mencarinya dengan cara 12 dibagi 4. 12 dibagi 4 sama dengan 3. Lalu di sini pangkatnya itu karena pembagian maka pangkatnya akan dikurangi. Jadi 5 dikurangi 3 hasilnya adalah x pangkat 2. Ini hasilnya. Kemudian berikutnya 6x kuadrat dibagi 2x. Caranya sama ya, kita susun ke bawah 6x kuadrat dibagi 2x. Lalu kita akan pisah-pisahkan nih 6 dibagi 2, lalu di sini x kuadrat per x. 6 per 2 itu sama dengan 3, x kuadrat per x itu karena di sini x saja maka dia sebenarnya ada x pangkat 1. Jadi 2 dikurangi 1 itu adalah 1. Jadi 3x pangkat 1. Nah, karena x pangkat 1 itu sebenarnya bisa nggak ditulis. Jadi hasilnya adalah 3x saja. Sebelum saya lanjutkan, ada pertanyaan? Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjutkan. Dan ditambah 8x plus 12
dengan X plus 2. Caranya begini. X kuadrat ditambah 8X plus 12 ini kita bagi dengan X plus 2. Kita susun seperti ini ya. Lalu yang pertama kita lihat adalah X kuadratnya ini. X kuadratnya ini kita bagi dengan X. X kuadrat dibagi X, hasilnya berapa? Hasilnya adalah X. Setelah X hasilnya ini kita tulis di sini, maka dia akan diturunkan lagi. Diturunkan dengan cara dikali. Maka X dikali X itu sama dengan X kuadrat. X dikali positif 2 itu hasilnya positif 2X. Lalu dikurang. Tadi yang tadi ada pertanyaan? Bisa dipahami? Oke, kalau bisa dilanjut ya sampai selesai ya. Nanti kalau ada pertanyaan mungkin ditanyakan. Jadi yang pertama kita lihat adalah X pangkat 3-nya. Jadi di sini X pangkat 3 dibagi X, hasilnya berapa? Hasilnya adalah X pangkat 2. Lalu dia akan turun lagi nih, X pangkat 2 dikali X, hasilnya X pangkat 3. Gimana? Ada pertanyaan? Bisa diterima ya? Yang sana? Bisa? Oke. Kalau dikasih soal bisa ya? Yang tengah? Oke. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan tentang ini. Yang pertama, tadi itu tentang pangkat 1. Jadi pangkat 1 itu tidak usah ditulis. Kemudian segala sesuatunya yang dibagi itu tidak harus nol. Ada sisa. Tadi itu, ya. Ada sisa. Oke. Ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada, saya silahkan kalian seperti komitmen kemarin, kalian membuat kelompok, bukan membuat tapi sesuai kelompok kalian masing-masing dan berdiskusi sesuai dengan kelompok yang telah ditetapkan kemarin. Ya, baik, anak-anakku, saya bagikan ke KPD ini, silahkan nanti dikerjakan yang aktivitas 1 dikerjakan secara berkelompok dan yang aktivitas 2 nanti kalian dikerjakan secara individu. Silakan sambil ya, dibagikan. Silakan ditulis nama. Di situ ada kelas ya, ada kelas juga dan anggota kelompoknya juga silakan ditulis. Nama kelompok, anggota kelompok siapa, silakan ditulis. Nah, di situ sudah ada petunjuknya. Kemudian juga sudah ada petunjuk-petunjuk untuk penyelesaian di soal-soal itu. Ya. Silakan berdiskusi dengan teman-teman kalian. Silakan diputar kelompoknya. Ya. Silakan. Hasilnya ditulis ini. Kalau ditulis di papan tulis, ada proyektor, tapi ini tidak mencukupi. Silakan ditulis ini. Nanti kalau sudah selesai bisa maju ke depan untuk menunjukkan. Oke.
Yang ini yang saya maksud. Sebentar ya nak ya. Yang kalian kerjakan itu yang ada soal seperti yang ada di papan tuh. Itu sudah ada di slide-nya itu. Ya. Yang mana yang dikerjakan? Yang ini ya. Yang ada langkah-langkahnya. Jadi ya, ini langkah-langkahnya. Nah, yang terlanjur sudah tertulis, silakan ditulis di baliknya nggak apa-apa. Di baliknya. Ya. Ini kan aktivitas 2. Ini yang kita satunya ini. Ya. Ada kesulitan? Oke. Kurang berapa menit? Kalau yang sudah siap silakan maju ke depan. Ya, ditulis dengan spidolnya yang sudah disediakan. Dibagi dengan ini. Ya. Nah. Ini. Kalau yang pertama itu 6x bagi ini. Kemudian 6x. Nah, 6 dibagi 6 ya. 6x hasilnya sama dengan 0. Yang ini berapa ini bisa seperti saya? Nah, 2x ini dikalikan ini dengan x yang kedua. Nah, x dengan ini sama dengan 2x mana diturunkan ya. Akhirnya 5x plus 3 2x plus 5 x pangkat 2 plus 2x 3x plus. Ya silakan sampai ditulis di sini kalau sudah bisa. Ya tulis sini. Ada yang sudah selesai? Silakan maju ke depan. Kelompok berapa yang maju? Kelompok 4. Ya tepuk tangan dulu untuk teman-teman 4. Silakan. Ya, yuk. Silakan di temannya. Nih, dia pegang. Ini aktivitas 1. Coba dibaca. 6x ya. 6x gimana? 6x plus 2x ya. 6x kalikan 6 sama dengan x 6x sama dengan 0. Betul ya? Betul. Ada pertanyaan? Ya betul. Oh betul. Ya tepuk tangan dulu untuk yang A. Nah ini silakan. Nah di kelompok 2 di yang B ini ya cuman salah penulisannya. Ini A, ini B sebetulnya. Gak usah bingung ya. Ini aktivitas 1. Nah ini yang membagi adalah x plus 2. Ini yang dibagi x pangkat 2 plus 5x plus 6. Nah ini sampai ke bawah prosesnya ya, sampai ke bawah prosesnya. Ternyata hasilnya adalah 0. Silakan, ada pertanyaan? Ada yang menanggapi temannya? Ada masalah? Kalau tidak ada, betul ya? Kakunya kalian seperti ini. Hasilnya adalah 0. Yuk tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Terima kasih semuanya. Berarti kalian sudah menyelesaikan di aktivitas 1. Nah, ini kan tadi berkelompok. Sekarang silakan kalian mengerjakan aktivitas kalian secara masing-masing atau individu. Sebelum melangkah ke aktivitas yang nomor 2, apakah kalian ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke. Ini sebanyak 4 kelompok. Tetap semangat ya.
Tetap semangat ya. Yuk dengan lagi tambah semangat. Yuk. Yes. Tangan dulu yang mulia. Jadi ya, baik ya, selanjutnya itu tadi aktivitas 1. Kemudian kita lanjutkan ke aktivitas 2. Silakan kalian dikerjakan LKPD yang telah saya berikan tadi. Sudah kebagian 2 kan? Nah, silakan kalian kerjakan secara individu masing-masing ya. Oke. Saya kasih waktu 10 menit untuk mengerjakannya. Silakan. Ya, aktivitas 2. Ya, ini. Nah, ini ya aktivitas 2 ya. Silakan disimak, kalau kurang jelas di EKG-nya bisa lihat ini kalian di aktivitas 2 ini. Di situ ada paragraf memiliki kebun berbentuk persegi panjang dengan luas X pangkat 2 ditambah 10 X negatif 39. Jika lebar kebunnya X negatif 3, berapakah panjang dari kebun Pak Rahmat? Silakan tulis prosesnya agar Pak Rahmat tersebut mengetahui berapa kebutuhannya. Ya, itu sudah termasuk manfaatnya pembelajaran ini. Bisa mengetahui kebutuhan kebun dari Pak Rahmat itu panjangnya berapa begitu. Nanti bisa dikalkulasi berapa. Nah, itu juga sudah termasuk manfaatnya dari pembagian bentuk aljabar. Ini sangat banyak sekali. Programnya juga ini digunakan untuk silakan maju ke depan, Bapak. Silakan di sebelahnya tuh, silakan ini. X negatif 13. Ini bahan negatifnya ya. Yang diketahui adalah luasnya X pangkat 2 ditambah 10 X negatif 39. Ya. Ada pertanyaan? Ada? Baik, kalau tidak ada, marilah kita simpulkan bersama-sama kira-kira apa yang kita pelajari pada hari ini, yaitu operasi pembagian bentuk aljabar. Apa kira-kira ini? Apa tadi? Ada koefisien, ada kuadrat, ada pangkat, kemudian ada konstan. Ada apa dengan 3 hal tadi? Kalau koefisien di mana koefisien? Yang dapat membagi hanya koefisien. Kemudian kalau kuadrat maksudnya kalau pangkat? Nah, kalau pembagian itu dikurangi. Kalau konstanta tidak bisa. Ya, itu. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi tadi, kalau pangkat 1 itu pangkatnya tidak usah ditulis. Kalau dalam penyelesaian tadi ada konstanta atau lebih, itu tetap ditulis bahwa tidak semuanya persoalan itu harus berbentuk. Kita berdoa semoga pertemuan hari ini membawa manfaat juga dari dunia sampai akhirat dan juga bermanfaat bagi masyarakat, gitu ya. Untuk itu kita berdoa, silakan dipimpin doanya.
Doa dimulai. Bismillah.